Episode 1. Kebangkitan di dalam biji. Laboratorium malam hari. Hujan deras mengguyur malam. Di dalam sebuah laboratorium tua di pojok kampus teknik kimia, lampu neon berkedip samar. Di meja utama, Nimas, seorang sarjana muda berusia 26 tahun, berdiri dengan mata penuh gairah ilmiah. Tangannya cekatan mencampur cairan bening dengan serbuk hitam ke dalam tabung reaksi. Kalau reaksi ini berhasil, gumamnya, mencatat data di laptop, kita bisa mendetoks logam berat dari tanah bekas tambang. Murah, cepat, dan ramah lingkungan. Pipet jatuh. Ia tak peduli. Monitor menunjukkan suhu meningkat tak wajar. Tabung mulai mendesis. Nimas menyipitkan mata. Aneh, aku tidak menambahkan katalis. Suara mendesis berubah menjadi ledakan kecil. Ia berlari ke alat pemadam, tapi data risetnya di layar menarik perhatian. Ia berbalik, mencoba menyelamatkan hard disk dan jurnal. Namun terlambat. Ledakan kedua terjadi. Api melahap meja. Kaca meledak. Logam meleleh. Dunia berubah putih. Gelap. Tinggi. Nimas sadar akan dirinya sendiri, tapi tak memiliki tubuh. Ia melayang dalam kehampaan lembab. Apa ini mati? Tapi aku masih bisa berpikir. Suara detak jantung raksasa berdentum di kejauhan, seperti berasal dari bawah tanah. Ada semacam denyut kehidupan yang menelannya. Ia merasa terjepit. Ruang sempit. Kulitnya bukan kulitnya. Lembab dan hangat, seperti janin dalam rahim. Tapi ini, bukan rahim manusia. Terdengar suara retakan besar. Cahaya pertama menusuk kelopak matanya. Lapisan keras di sekelilingnya pecah perlahan. Sebuah tangan tua, keriput dan kasar, mengupas lapisan biji raksasa yang terbuka seperti kelopak bunga. Anakku, akhirnya lahir juga. Ucap suara parau, penuh tangis haru. Nimas, yang kini dalam tubuh bayi mungil berkulit kuning kehijauan, mengedipkan mata ke arah nenek tua berkerudung daun pisang. Aku akan menamaimu Timun Mas. Waktu berjalan cepat. 3 tahun berlalu seperti hembusan angin. Di sebuah pondok di tengah sawah, Timun Mas, yang berwujud anak perempuan kecil, sudah membuat sabun dari abu jerami, arang kelapa, dan bunga kenanga. Tangannya lincah mencampur bahan di dalam tempurung kelapa. Di dinding bambu pondok, terdapat coretan aneh. Haonao hana oha. Neneknya terkejut melihat tulisan itu. Timun Mas hanya tersenyum polos. Aku nggak tahu kenapa. Nek, angka-angka ini muncul di pikiranku saat aku melihat air dan abu. Suatu malam, Timun Mas menatap bayangan dirinya di permukaan sungai. Bulan purnama memantul samar di air. Aku siapa? Bisiknya. Ini bukan sekadar mimpi panjang. Aku ingat. Aku. Nimas. Aku mati. Kilatan kilas balik muncul. Ledakan, laboratorium, panas, cahaya putih. Ia meremas tanah basah, menggigil. Kalau ini dunia dongeng, kenapa aku bisa mengingat hukum kimia? Dunia ini penuh keajaiban, tapi aku bisa memahami strukturnya. Timun Mas duduk di pangkuan neneknya sambil menganyam daun. Nek, kenapa aku lahir dari biji? Apa aku anak nenek sungguhan? Nenek terdiam lama. Suaranya nyaris berbisik. Aku diberi biji itu oleh seorang raksasa. Buto Ijo. Dia bilang, jika aku menanamnya, aku akan mendapat anak yang kuat dan bijak. Tapi dia tak bilang apa imbalannya. Timun Mas menggigit bibir. Apa dia akan datang kembali? Nenek mengangguk. Mata berkaca-kaca. Ia berkata, 17 tahun sejak kau lahir kau akan menjadi miliknya. Tiba-tiba, angin berhenti. Cahaya hijau menyinari langit malam. Awan berputar. Dari tengah hutan, terdengar raungan rendah. Buto Ijo muncul di kejauhan. Besar, berlumut, dan mengerikan. Ia mengangkat tangannya, menunjuk pondok. 17 tahun. Dia milikku. Timun Mas, yang masih kecil, gemetar. Tapi ia berdiri. Mata hijaunya menatap tajam. Aku akan melawan takdir, ucapnya pelan.
Tapi pasti. Di puncak bukit, Timun Mas duduk di antara rerumputan, menatap bintang. Tangannya menggenggam tanah, dedaunan, dan sehelai benang merah dari kain neneknya. Aku diberi kehidupan kedua. Tapi aku tak akan menyia-nyiakannya. Ia membuka catatan daun pisang yang berisi rumus-rumus buatan sendiri. Fermentasi, penyulingan, ekstraksi. Kalau dunia ini punya sihir, aku akan memahami strukturnya. Kalau aku harus melawan raksasa, aku akan membuat senjata dari akal dan ilmu.